Shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa. Saudara, kalau kita menyimak kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, maka kita akan menemukan adanya perbedaan antara peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan peristiwa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Mengapa? Perbedaan itu terletak pada tingkat kedewasaan rohani bangsa Israel pada saat-saat yang bersejarah itu. Perhatikan cara Allah memperlakukan Israel ketika berada di sungai Yordan yang sudah dekat dengan tanah perjanjian. Lalu, saudara bandingkan saat masih berada di depan Laut Teberau. Kita dapat melihat perbedaan itu dari ketatnya syarat yang ditetapkan Allah sebelum Israel menyeberangi sungai Yordan. Padahal dulu ketika Israel hendak menyeberangi Laut Teberau, tidak ada syarat yang dituntut Allah. Allah hanya meminta Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya, maka laut pun terbelah. Sudah bisa baca dalam Keluaran pasal 14. Nah, kalau kita perhatikan di Yosua pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8, itu adalah syarat-syarat di tepi Yordan. Ini menunjukkan contoh ketaatan yang Allah harapkan dari umatnya yang sudah mengenal Dia. Allah dapat saja membelah sungai sedalam kira-kira 3 meter dan lebar 30 meter itu seperti yang dilakukan Allah di Laut Teberau. Tetapi setelah umat Israel mengenal hukum-hukum Allah dan merasakan kehadirannya selama di padang gurun, Allah kini menantang mereka untuk melangkah dengan caranya Allah. Allah menghendaki agar umatnya melangkah sesuai dengan pola yang ditetapkan Allah bagi umat yang dewasa. Bukan harus seperti pada waktu di Laut Teberau saat mereka belum mengenal Allah dengan baik. Saudara, ketika kita baru bertobat, rasanya mujizat Allah kita terima tanpa syarat. Sekalipun mungkin kita telah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan masih menunjukkan mujizatnya kepada kita. Sekarang, setelah kita menjadi dewasa rohani, banyak hal, banyak syarat yang harus kita taati agar Allah bekerja. Pertanyaannya, mengapa? Dengar baik saudara, karena Allah ingin kita bekerja bersama Dia. Karena kita ini adalah kawan sekerja Allah. Demikian yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Selain itu, kita juga sedang berdiri di dekat tanah perjanjian yang kekal. Jadi Allah terus melakukan mujizat. Hanya Dia tentu saja meminta kita harus melangkah bersama Dia dan menurut cara-cara Allah sendiri. Orang Kristen yang dewasa rohani menyadari bahwa mujizat Allah dalam hidupnya hanya akan terjadi bila ia setia dan taat kepada Allah. Ketaatan membuka kuasa Allah. Karena itu menurut saya, pertobatan itu harus dan selalu disertai dengan tuntutan kesetiaan dan juga ketaatan. Pertobatan tanpa ketaatan adalah kebohongan, dan ketaatan tanpa pertobatan adalah kebodohan. Benar bahwa Allah kita sanggup melakukan mujizat, namun Allah juga memiliki aturan, ketetapan, hukum yang harus ditaati dan dilakukan dengan setia. Maka jika hal itu kita lakukan, mujizat akan terus terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa ada syarat yang harus kami lakukan sebagai orang percaya untuk kami terus melakukan mujizat. Sebab Engkau menghendaki kami untuk bekerja bersama Engkau, sebab kami sesungguhnya adalah kawan sekerjamu. Biar kami semakin taat melakukan kehendak-Mu, sehingga mujizat-mujizat itu akan terus terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.